Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Trisulistiawati SKMM Plus, yang saya hormati Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Ibu Srinani Purwaningrum SKMM Plus, yang saya hormati Kepala Bidang Kesmas Bapak Dr. Mokhtar SKMM Plus, yang saya hormati Subgor Pamkesring Ibu Eni Srihartati SKM, yang saya hormati para dokter pendamping ISIP, Pak Munaryo Mkes, Pak Dr. Fahmi Atabaki, dan Pak Dr. Purnedi. Dan yang saya hormati pula seluruh peserta intensif Angkatan 1 tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara paparan dokter intensif Angkatan 1 tahun 2023. Adapun acara yang pertama adalah laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan kepada Ibu Srinani Purwaningrum SKMM Plus. Dipersilakan. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang saya hormati Kepala Bidang Kesmas Pak Dr. Mokhtar, yang saya hormati pula teman-teman pendamping para dokter dari Puskesmas Jati Barang Dr. Munaryo, dari RSUD Brebes Dr. Purnedi, dan dari Puskesmas Tanggal Pak Dr. Fahmi, adik-adikku semua, para peserta intensif dokter muda Angkatan pertama 2023. Pada kesempatan ini, pertama kita panjatkan syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada akhirnya adik-adik semua masuk ke sesi Parapi Project, sudah melaksanakan tugas selama 1 tahun, ya, betul. Alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 5 Februari 2024 adik-adik semuanya akan mempresentasikan ini project, dan kami selaku Kabid Pusdikta ingin melaporkan jadi rangkaian dari project ini. Peserta semuanya total 9 orang ISIP, kemudian terbagi menjadi lokus wilayah ISIP-nya adalah Puskesmas Sitanggal, Puskesmas Jati Barang, dan RSUD Brebes yang selama ini 1 tahun bergantian. Kemudian terkait dengan substansi di proyeknya terbagi menjadi ada 4 substansi atau 4 tema, yaitu untuk bidang kesmas, semuanya masuk bidang kesmas. Kesmas ini adalah PBS, kemudian ada terkait dengan gizi, ada terkait dengan keselimut. Dari kami, dari SPK, kemudian dari bidang kesmas, seperti itu. Mohon nanti terkait dengan pengaturannya mungkin kami serahkan kepada salah satu dari anggota ISP, nanti dipandu bagaimana teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Kabid Kesmas, Kabid SDK beserta seluruh timnya. Ini ada Subkor Tim Kor SDK SI, kemudian juga staf SDK SI, yang hormati para pendamping program intensif dokter dari Puskesmas Jati Barang Dr. Munaryo, dari Puskesmas Tanggal Dr. Fahmi, dan RSUD Brebes Dr. Purnedi, serta yang saya cintai dan banggakan adik-adik dari peserta program intensif dokter Indonesia Angkatan 1 tahun 2023. Alhamdulillah sudah hadir semua. Pertama-tama tentunya salam kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sesuai dengan yang kita rencanakan, pagi ini kita akan melaksanakan pemaparan dari proyek program dokter intensif Angkatan 1 tahun 2023. Semoga di Kabupaten Brebes khususnya di
wilayah kerja puskesmas dan rumah sakit yang menjadi wahana untuk dokter intensif. Terima kasih ini saya ucapkan kepada tim pendamping, tim pembimbing dokter intensif yang selama 1 tahun ini sudah melaksanakan pendampingan, pembimbingan kepada 9 peserta dokter intensif angkatan 1 2023, juga teman-teman dari khususnya dari bidang SDKSI yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga apa yang nanti akan dipaparkan ini juga nanti mendapatkan masukan, saran, dan bisa nanti diimplementasikan ya. Mungkin ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman dokter intensif ini. Tadi yang disampaikan dari topiknya mungkin lebih luas lagi, tidak hanya yang terkait dengan penyakit ya, tapi ini bisa lebih luas lagi termasuk di bidang. Kami dari kelompok pertama Puskesmas Jatibarang mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Tuti dan rekan saya Mona akan memaparkan hasil mini pro kami selama bulan Februari hingga bulan Agustus tahun 2023 di Puskesmas Jatibarang dengan judul Gambaran Pengetahuan dan Aktivitas Keseharian PHBS pada Orang Tua Balita dengan Stunting di Puskesmas Jatibarang Brebes. Nah, adapun penelitian ini berangkat dari latar belakang bahwa data dari riset kesehatan dasar tahun 2013 hingga tahun 2007 terdapat beberapa prosentase kasus stunting, yaitu dari 37,2%, kemudian 35,6% dan 36,8%, di mana prosentase ini tidak menunjukkan adanya penurunan angka kasus stunting yang signifikan. Kemudian Puskesmas Jatibarang sendiri memiliki kasus balita stunting sebesar 11,373%. Nah, kemudian data dari riset kesehatan dasar tahun 2007, 2013, dan 2018 memperlihatkan bahwa proporsi rumah tangga yang melakukan PHBS selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu kurang lebih 28%. Dan data-data ini didukung oleh studi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Linawati yang menjelaskan bahwa sanitasi Adapun rumusan masalahnya. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana gambaran pengetahuan dan aktivitas keseharian PHBS pada orang tua balita dengan stunting di Puskesmas Jatibarang Brebes. Untuk tujuan umumnya, mengetahui gambaran pengetahuan dan aktivitas keseharian PHBS pada orang tua balita dengan stunting di Puskesmas Jatibarang Brebes. Untuk tujuan khususnya, yang pertama mendeskripsikan gambaran usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir orang tua balita dengan stunting di Puskesmas Jatibarang Brebes. Lalu yang kedua mendeskripsikan gambaran pengetahuan dan aktivitas keseharian PHBS pada orang tua balita dengan stunting di Puskesmas Jatibarang Brebes. Adapun untuk kerangka teorinya, bahwa sebagaimana kita ketahui, stunting selain dipengaruhi oleh faktor saat prakonsepsi, kemudian saat masa kehamilan dan pasca kehamilan, ternyata ada faktor-faktor di luar masa-masa itu yang memiliki peran, yaitu seperti tertera pada slide, ada faktor rumah tangga dan keluarga, faktor pemberian MPASI yang tidak adekuat, faktor ASI, dan faktor infeksi, di mana keempat faktor ini merupakan dalam lingkup faktor masyarakat dan sosial. Yang semula pengetahuan kurangnya 94,2% turun menjadi 27,9%. Jadi pada intervensi yang kami berikan ini mendapatkan hasil yang cukup baik. Kemudian untuk gambaran tingkat kepatuhan, pada intervensi pertama kepatuhan rendah mendominasi, yaitu sebesar 82,7%. Kemudian kami lakukan intervensi kedua dari kepatuhan rendah
sekitar 22,7% turun menjadi 17,3%. Pada intervensi kedua ini rata-rata didominasi oleh kepatuhan sedang. Kepatuhan sedang itu sebesar 48,1%. Yang semula 15,4%, naik menjadi 48,1%. Untuk kesimpulan dari penelitian kami, yaitu jenis kelamin wanita dibandingkan laki-laki adalah 75% dengan tingkat pendidikan kelompok SD sebanyak 69,2%.